pemeriksaan kaki diabetik ya. Kita cuci tangan dulu. Dengan pasien. Selamat siang, Bu. Siang. Perkenalkan, nama saya Yuna. Saya akan melakukan pemeriksaan kaki. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Namanya siapa, Bu? Ibu Cahya. Ibu Cahya. Oke. Nanti saya akan melakukan. Ibu kan sakit diabetik ya. Udah berapa lama? Udah berapa? Saya udah 5 tahun ya. Oke. Apa yang Ibu rasakan, Ibu, terkait tentang kakinya? Tidak terasa. Nah, keluhan yang sering terjadi pada saat terjadi gangguan sirkulasi darah ke kaki. Kalau tadi kan nyeri ya. Selain nyeri, itu biasanya terasa baal, semutan ya, kemudian penurunan sensasi seperti itu ya. Jadi itu terjadi karena tadi neuropati sensorik ya, neuropati sensorik, sehingga biasanya akan terjadi kayak misalnya tadi telapak kaki rasa nyeri saat dibuat berjalan atau berdiri yang lama, kemudian hilang saat istirahat. Nah, itu adalah gejala khas yang namanya tadi kleidocasio ya. Nah, kemudian setelah itu kita, baik Bu, kalau misalnya seperti itu, silakan mau tiduran apa sambil duduk ya. Boleh sambil duduk. Kita siapkan dulu alatnya ya. Gunakan sarung tangan. Yang pertama adalah kita observasi ya. Jadi observasi itu bagaimana dari permukaan saja ya. Misalnya warna kulit apakah tampak pucat ya, atau misalnya kebiruan atau kemerahan, atau lihat apakah ada luka atau tidak ya. Jadi kemudian kita lakukan pemeriksaan perabaan ya, apakah teraba hangat ya atau tidak. Kemudian periksa tadi ya, misalnya ada kalus ya, apakah ada kalus, kemudian kukunya bagaimana, ingrowing nailnya ada atau tidak, kemudian ada pengerasan kuku atau corn ya, halus. Disebutnya corn ya. Kalau corn itu seperti ada penebalan, seperti ada jamur sebenarnya di situ. Karena ketika terjadi penurunan penurunan aliran darah menuju kaki, itu menyebabkan terjadinya mudah untuk jamur, parasit itu akan nempel. Kemudian kita lihat misalnya ada luka atau tidak. Misalnya ini nih ya, misalnya ini kan mungkin ini bekas luka ya. Tapi pada pasien diabetes ketika ada seperti ini ya, itu harus diwaspadai ya. Itu sebenarnya itu sudah menjadi disebutnya ulkus tapi mungkin grade 1 gitu ya. Jadi makanya hati-hati kalau misalnya ada sedikit luka sedikit pun, itu harus kita waspadai ya. Nah, tadi sudah ini prinsip untuk pemeriksaan kaki itu dengan adanya pedis ya. Jadi pedis itu adalah pertama kan perfusi. Jadi kita perfusi tadi permukaan warnanya pucat atau tidak, kemudian kita raba denyut nadi. Jadi denyut nadi itu ada di sini. Kalau misalnya teraba kuat masih bagus ya, misalnya, atau di daerah sini. Nih. Ini juga kalau misalnya masih kuat, bagus ya. Satunya lagi, misalnya kita raba ya. Kalau misalnya ternyata lemah, berarti ada penurunan ya. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan tadi ya, ABI ya. Cara pemeriksaan ABI itu pertama kita ukur dulu tekanan darahnya ya. Pakai kanan darah sebelah kanan.
posisinya ini. Oke. Kita tensi biasa ya. Berarti coba ya. Bisa 120 ya. 120. Nanti di sebelah kirinya juga sama ya. Ya, nanti di sebelah kirinya juga sama. Nanti kita tulis ke yang tadi ya, ke bagian worksheet ya. Ini kan tadi berarti right ya, right arm dan bukan. Misalnya tadi 120. 120. Jadi ditulis aja sistoliknya aja. Nah, kemudian kita nanti ke ankle. Ya, ankle. Nah. Di ankle kita juga nanti lihat, cari dulu di punggung kaki. Sini. Nah, ini misalnya 110 ya. 110. Coba kita ke daerah sini. Ya. 130. Berarti nanti coba lagi sini. Ya, hilang ya. Ya, misalnya ini sudah ketemu ya tadi. Di sini 120, di sini 130. 110. 110 ya? Di sini. Misal Iya, ya. itu 100 berapa tuh? 130. Iya, 100. Kita anu lagi. Hatiin. Nah,
nanti dihitung kaki yang satunya. Yang Ya. sebelah kiri. Kaki sebelah kiri dengan cara yang sama. Jadi nanti kalian cari dulu suara Denyut. suara denyutnya, jangan dulu dipasang, jangan dulu ditensi dulu ya. Maksudnya dulu jangan dulu dikerasin Iya. dulu. Nanti dicari dulu suaranya di mana, baru kita nyalakan ya sphygmomanometernya. Nah, ini untuk pemeriksaan Abi. Nanti bisa berapa tuh di situ? Berapa? 100 Ini 120, 20. ini 110, ini Yang posterior, 130. iya. Diambil yang Heiger. Heiger berarti 130. Berarti 130. Berarti tadi sebelah kanan ya. Iya. Berarti right. Mana yang right? Ini yang right. Ya, Yang so. right. Berarti Di sini 120 berarti. Di Enggak. sini 130. yang Oh, ini. ankle dulu, Ankle dulu dulu. di atas. 130. 130 dibagi 120. iya, berapa tuh? Kan di atas 1 ya. Mm-mm. Pasti di atas 1 kan, 1, berapa? Ini berarti kan Normal. normal ya. Kalau misalnya tadi kalau misalnya ternyata di ankle-nya itu 110, berarti 110 dibagi 120 itu berapa? 0,91. Nah, 0,91 itu pun sudah terjadi Ini penurunan. berapa tadi? Tetapi masih di atas 0,9, berarti itu masih normal. Masih normal. Ya. Jadi bagi orang-orang yang dia sudah kronis gitu, diabetes kronis, itu biasanya tekanan darah di ankle-nya itu di bawah 100. Itu sudah jelek banget gitu ya. Itu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan deep action. Nah, kalau action misalnya ada luka, misalnya di mana nih? Oh, ini lukanya ya. Coba lukanya kita ukur. Jadi kita ukur ya, panjang kali lebarnya. Misalnya panjangnya berapa gitu. Oh, ini setengah senti. Lebarnya yang paling lebarnya berapa? Oh, ini 0,7 senti misalnya. Jadi kita harus catat semua. Ya, atau misalnya di sini misalnya punggung kakinya ada luka, jadi kita harus ukur panjang kali lebarnya. Jadi panjang kali lebar itu bukan yang paling pendek yang diukurnya ya. Jadi cari yang terpanjangnya mana, yang terpendeknya mana, gitu ya. Jadi nanti diukurnya seperti itu. Nanti luas sama aja dengan kita menghitung luas pada saat matematika ya. Luas itu panjang kali lebar ya. Berarti panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, kemudian untuk deep itu bisa ada alat tertentu yang dia bisa kedalamannya. Cuma kalau misalnya kita bisa ini ada 4 stage ya. Ada 4 stage stadium 1, stadium 2, stadium 3. Jadi nanti ada yang stadium yang disebut unstable. Ya, jadi unstable itu ketika lukanya itu permukaannya hitam, kita kan nggak tahu. Jadi ada warna dasar luka itu dilihat ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang pink. Jadi kalau yang merah berarti kan banyak granulasi, berarti ini sudah bagus penyembuhan lukanya sedang berjalan. Tapi yang tidak diharapkan itu kalau warna dasar lukanya kuning atau hitam. Kalau hitam berarti ada nekrotik ya. Kalau kuning berarti kan banyak jaringan pus ya. Jadi pus itu juga nggak baik, sehingga nanti pada saat perawatan lukanya harus dibersihkan gitu. Nah, makanya biasanya kalau misalnya warna permukaannya kuning atau hitam itu disebutnya unstable karena kita tidak tahu kedalamannya sampai mana. Jadi kedalaman yang tidak bisa diukur gitu kok. Hitam. Ya. Nah, kemudian sensasi infeksi itu nanti apakah ada infeksi? Kalau infeksi itu dari warnanya tadi ya. Kalau misalnya ada kemerahan, ada bengkak itu sudah infeksi ya. Apalagi lukanya bau itu sudah odor ya. Nama istilah luka bau itu odor ya. Odornya kalau ada odornya berarti itu luka sudah bau, pasti ada odor. Infeksi. Bau, Kemudian odor. tadi apakah ada gas gangren enggak? Jadi diperiksa di sini ada kers enggak nih? Ya, biasa ada bengkak, kemudian kalau ditekan itu kers gitu ya. Ya nggak berbunyi kers sih, cuma kita ngerasain itu kayak kers ya, kayak kita ada busa kemudian kita Gitu, tangan kita. Nah, gitu. Rasanya seperti itu.
ya. Itu kalau diplonotin, udah Baunya. ya. Nah, kemudian yang sensasi. Nah, sensasi itu kan tadi kalau digambar ada berapa? Ada 10 titik ya. Nanti sebentar ya, selesai ini nanti kita istirahat. Iya, Bu. Bu, kalau yang di sini di bagian sini pada hitam itu Bu, itu tuh kenapa Bu? Ya itu karena kekurangan Sampai dipotong amputasi itu. iya, karena kan aliran darah ke sini aliran darah ke sininya berhenti. Biasanya di sini kan pada hitam, pada kuning dulu. Lapak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 terus di sini ya. Jadi ada 10 titik ya. Jadi kalau misalnya itu nanti pasiennya suruh tutup mata ya, tutup mata. Jadi nanti ini kerasa atau tidak gitu ya. Jadi nanti ini monofilamen yang murah. Kalau yang bagusnya itu dia monofilamen yang dia harganya di atas 2 jutaan ya. Tapi kalau ini memurah ya. Jadi ada yang disposable juga yang harga 35 ribuan. Jadi dia sekali pakai. Jadi kalau misalnya kalian nanti buka praktek menerima pasien perawatan kaki diabetik ya harus punya nih, wajib punya alat ini sama Doppler arteri itu. Ya Doppler arteri itu ini 5,5 juta. Mau bisa. Ya kan modal. Modal. Ya kan modal Balik modal. ya. Baik. Sok, tutup matanya. Ya. Oke, nanti kalau misalnya ada dia menurut sensasi dia harus ada lengkung ya. Jadi kalau misalnya kita anuin kayak gini nih, jadi dia ngelengkung. Nah ini berarti sudah terjadi penurunan sensasi ya. Sudah, nutup matanya. Terasa? Ya. Iya. Rasa. Rasa ya? Iya. Kerasnya apa tadi? Rasa kering ya. Kalau tadi mah nggak diem baik, karena kelihatan ya. Ada? Ada. Ada? Rasa. Ada? Rasa. Ada? Nah, baru di sininya nanti. Rasa. Oke, berarti kan 10. Iya. 10-10-nya kerasa, berarti normal. Ya sama nanti di kaki sebelah kirinya pun sama Diperiksa kanan sama. kiri. Oke, gitu. Jadi setelah itu baru kita nanti sampaikan apakah pasien ini mengalami neuropati atau tidak, gitu. Oke? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Nanti dicoba ya diredementasi ya setelah Iya, Bu. istirahat. Iya Bu. Oke. Itu ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup.